PP itu nilai dasar perjuangan, loh. Setelah itu kok nyambungnya ke Muqaddimah. Saya banyak berdiskusi dengan Allah Yarham Pak Abdullah Hasim. Wah, ini saya cocoknya di Aisyah ini. Nah, untuk itulah maka peserta kajian pada siang hari ini, mari kita sharing asal mula. Ya, asal mula. Jadi nanti kalau Ibu membuat pelatihan di kepemimpinan, itu buat seperti itu. Jadi asal mula kita beraisyah itu apakah langsung di Aisyah atau pernah menjadi anggota organisasi otonom lain. Misalnya, oh dari NA, saya dari Imawati. Ya, masing-masing memiliki alasan dalam beraisyah. Ya, oke. Jadi ini ya Bu, silakan nanti berkomentar. Saya lanjutkan pada PPT nomor 4 sebelum ke materi ya Bu. Ini saya mohon ya, karena ngajinya pimpinan. Yang pertama tuliskan di cat ya, visi tujuan ibu-ibu beraisyah apa. Mohon dari Ibu Sekretaris nanti untuk ada apa ya, dikasih ada yang notulan kan ya. Apakah yang ibu-ibu lakukan untuk dan di dalam aisyah. Jadi setelah tahu visi tujuannya, kemudian apa yang akan ibu lakukan nanti di aisyah itu. Ya. Kemudian ada tugas ini, tugasnya satu aja. Ya, jadi ibu-ibu kami minta untuk membayangkan, memimpikan, bermimpi. Karena Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Rasulullah juga mau berhaji itu lewat mimpi dulu. Nah, memimpikan cabang ranting mereka akan menjadi kondisi ideal ya, yang diidam-idamkan Aisyah. Nah, ini tulis dari mimpi-mimpi ibu itu apa, nanti bisa juga resen, tapi supaya tidak lama, yang mudah-mudahan mungkin bisa tulis di chat ya. Di masa yang akan datang, seperti apa dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang. Ya, jadi saya mohon untuk agar supaya ibu-ibu menulis impiannya ibu sebagai pimpinan, rantingnya ibu, cabangnya ibu, daerahnya ibu, amal usahanya ibu, sekitar 5 tahun ke 10 tahun itu mimpinya apa? Ya, monggo dipersilakan ya diskusinya, kemudian bisa dicat atau bisa diresen, namun dibaca dulu ya ibu-ibu, dibaca dulu. Saya yakin ibu-ibu ini semua kan sudah pernah Baitul Arqam, bahkan ada pengembangan dari Baitul Arqam, ya tinggal ngecas aja hari ini. Ya ini bedanya kalau pengajian pimpinan. Nggak sama kalau pengajiannya anggota, ya mungkin disuruh anu aja ya Bu ya, kalau anggota ya mungkin diteramai terus. Namun saya ini berhadapan dengan Ibu pimpinan. Monggo silahkan moderator untuk dipimpin ya. Monggo Ibu persilahkan untuk menuliskan apa yang disampaikan oleh Bu Gini tadi. Jadi visi ya, sama visi tujuan ikut di Aisyah. Kemudian berikutnya, apa yang ingin ibu-ibu mimpikan untuk 5-10 tahun ke depan dengan beraktif di Aisyah atau berkegiatan di Aisyah. Boleh ditulis di chat atau mungkin nanti ditulis di buku, nanti disampaikan lewat raise hand. Monggo kami tunggu. Visi dan tujuannya ya. Nulis.
Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Ibu. Oh, Mbak Fauzia, ini saya kan di Medan. Apa nanti saya bisa WA aja ya? Saya Bu Milul. Oh, nggih Bu Milul pripun? Iya, saya kan di Medan ini. Bisa saya WA aja. Ya Bu, tapi saya masih di Bali bikin pengajian kan. Namanya kemarin tuh Apa Bu? Enggak apa-apa. Oke. Halo. Sempat pas rapat itu rapat darurat untuk guru baru. Sambil resen juga bisa, nggih. Bisa ya, Nak? Nggih. Kalau yang mau nulis semua kan harusnya kan punya, jadi sehingga dirangkum oleh Tak mikir itu. moderator oleh nutulan. Enggak apa-apa. Yang penting sudah sehat. Ya. Alhamdulillah didoa saja aku enggak apa-apa. Ini tenang. Terima kasih, Bu. Maksudnya kan sampai kayak enggak anu. Bisa ya, saya WA ya. Ya, enggak apa-apa. Monggo Ibu-ibu yang menggunakan HP, jika kesulitan nulis di HP-nya bisa WA kirim ke saya enggak apa-apa atau ke Mbak Zia. Iya, iya. Hanya ini saya di Medan, Bu Ruli. Waduh, alhamdulillah. Di Medan pun bisa ajak anak-anak ikut pengajian, Bu. Oh, saya sering ikut pengajian di sini. Ya, matur nuwun Bu Ruli. Assalamualaikum. Ya, sami-sami Bu. Salam. Monggo Bu Ruli. Kalau ada yang raise hand, yang satu visi dan tujuan ya supaya kita ini dari sini nanti untuk komitmen itu harus dari sini dulu. Ya. Jadi setelah tahu tujuannya, nggih. Ini chatnya belum ada yang masuk, Bu. Bentar. Enggak, yang raise hand aja, monggo Ibu-ibu. Enggak usah takut salah ya, Bu. Karena kami ingin tahu sejauh mana, karena itu berdampak pada loyalitas, pada komitmen, itu nanti sangat berpengaruh. Ya. Nanti apa Bu Ruli? Ranting penting, cabang berkembang, ayo maju bersama, kan gitu. Nggih. Mungkin bisa ada yang acak di sini ya. Monggo langsung ditunjuk aja Bu Lulu, pimpinan terutama. Pimpinan ada ketua ranting, ketua cabang. Bu Slifa sudah raise hand, Bu. Monggo direspon. Oh, nggih. Bu Izlifa Aziz. Kader ini ayo maju. Saya raise hand soalnya ya keyboard saya enggak bisa dipakai ngetik, Bu, ngapunten. Dipersilakan. Laptopnya rewel, protes. Selik, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Nyun sewu Bu Nyai. Ini ada yang sudah jawab. Guru ini ada yang sudah jawab. Ya. Itu untuk Jadi mempermudah tugas dakwah. Saya mulai nggih, Bu Lulu nggih. Saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak terlalu salah. Tuliskan visi tujuan Ibu-ibu Berasia untuk visi saya dalam Berasia, visi kami. Ini masuk pada abad kedua, maka visi kami dalam Berasia adalah mengembangkan gerakan Aisyah. Mengembangkan gerakan Aisyah dalam kaitannya dengan pencerahan, pemberdayaan, dan pemajuan dalam kehidupan.
dalam kehidupan keumatan juga kebangsaan. Adapun tujuan kami beraisyah adalah tentu untuk berdakwah dalam hal ini sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu tujuan kami beraisyah, sehingga dimanapun ranah kami berada dalam rangka untuk gerakan Muhammadiyah, gerakan aisyah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Sudah. Kemudian apa lagi Bunda? Oke, kemudian untuk yang selanjutnya membayangkan bagaimana kepemimpinan ranting cabang untuk ke depan. Semuanya Ibu ya, Ibu semua, para guru semua, kami yang masih muda, yang masih butuh banyak bimbingan, yang masih butuh banyak digandeng ya, untuk ke depan 10 tahun ke depan kami membayangkan ranting dan cabang itu sudah ada percepatan dari sekarang yang sekarang sudah ada pencapaian. Artinya apa? Persoalan-persoalan global, persoalan-persoalan keumatan itu sangat menanti kita semua selaku kader aisyah. Kami ambil lokal ya, kasus ranah lokal di Malang misalnya, persoalan-persoalan yang di Malang yang itu terkait dengan misalnya hal-hal untuk kemajuan Kota Malang, untuk kemudian mencapai tadi amar ma'ruf nahi munkar di wilayah Malang, itu seharusnya menjadi ranah paling penting bagi aisyah untuk bergerak di semua segmen yang ada di Kota Malang, baik itu di pemerintahan maupun di swasta maupun di aspek-aspek yang lain. Saya sangat berharap ranting itu bisa betul-betul menyentuh pada grassroots dan dirasakan oleh semua umat. Ya, yang saya rasa sekarang ini masih sangat kurang sekali, terutama mungkin di ranting kami pribadi. Kemudian begitu juga dengan cabang. Semua pimpinan cabang harus memiliki peran ke depan 10 tahun ke depan, harus mempunyai peran yang sangat urgensi. Dalam apa? Dalam banyak hal. Terkait keagamaan, terkait juga penataan bangsa yang ada di wilayah lokal Malang. Peranan-peranan aisyah ini sangat dinantikan oleh masyarakat luas, tidak hanya terjebak dengan rutinitas-rutinitas belaka yang selama ini kita lakukan. Saatnya untuk ya, harapan kami 10 tahun ke depan, saatnya untuk semuanya berpikir out of box, tidak terjebak dengan persoalan rutinitas-rutinitas. Itu dari kami yang masih perlu banyak belajar, masih awam. Semoga mendapat bimbingan dari para ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini kan pimpinan daerah ya, pimpinan daerah Pak mewakili ranting ini Mbak Uzlifah. Ya lanjut, mungkin perwakilan dari pimpinan cabang dan ranting. Saya minta 2 lagi, namun singkat aja ya karena waktunya. Oke. Cabang dulu, dipersilakan cabang yang mewakili. Monggo dari cabang mana? Cabang Lawak Waru, dipersilakan. Mewakili. Cabang Klojen. Oh, nggih, Bu Us, nggih. Bersiap untuk Lawak Waru nggih habis ini. Monggo, Bu Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi itu memang harus dinyatakan, nggih, bahwa keinginan itu memang harus ditampakkan. Karena saya merasakan sendiri bahwa aisyah di ranting-ranting itu masih sangat minim sekali jiwa komitmennya untuk aisyah. Yang saya mimpikan itu ialah
di mana di satu ranting itu mempunyai satu wadah majelis yang sekarang ini bisa kami lihat di Klojen itu seperti di Bareng 3. Insya Allah dengan arahan-arahan Ustadz Agus Purwadyo itu bisa kita lihat bagaimana merangkul masyarakat setempat. Karena memang impian kita adalah bisa melaksanakan sesuai tuntutan sejarah secara menyeluruh sesuai tuntunan di Tarjih. Dan itu tidak mudah karena memang bermacam-macam komunitas di satu daerah. Tentunya satu, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengajian di ranting-ranting. Masih perlu kita perhatikan yaitu di ranting-ranting. Hadir pengajian itu saja kita sudah bersyukur kepada anggota-anggota kita. Karena memang komitmennya itu masih belum mempunyai bagaimana saya harus berAsia. Kita harus mendorong-dorong, mengajak dengan hal-hal yang diiming-iming seperti ini, baru tingkat anggota di ranting itu masih seperti itu. Ya, mungkin cukup ya, Bu Uus. Kemudian, Alhamdulillah, ternyata semua bisa bicara ya. Semua bisa jadi narasumber luar biasa. Oke, monggo saya pikir sudah cukup. Mungkin ada perwakilan ranting. Yang kami harapkan juga mampu mengembangkan anggota dengan kegiatan-kegiatan secara hati nurani itu mau seperti itu. Mah diajak rapat aja yang bagian kesehatan, waduh, aku mulai rapat di PDA, nggak mau yang gini seperti itu. Jadi hanya berapa gelintir saja orang-orang di ranting itu yang siap, ya sudah, saya tugas ini ya, tugas ini iya, tugas ini iya. Jadi tidak 1 orang, 2 orang, 3 orang begitu saja, tapi di semua majelis, di semua anggota itu mempunyai keinginan yang betul-betul mempunyai komitmen yang betul-betul, oh iya ya, Aisyah, ternyata kalau saya sudah datang di tempat ini saya mendapatkan seperti ini. Itu masih sulit seperti itu. Mungkin itu semoga ini menjadi masukan untuk ranting-ranting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Lulu, moderator, satu lagi perwakilan ranting dan terima kasih 2 menit saja ya. Ya, silakan aja. Jadi tujuannya harus sudah siap, tujuannya apa? Mimpi besarnya apa gitu loh. Jadi nggak cerita kegiatannya, namun mimpi besarnya itu apa? Monggo, dipersilakan dari Lauaru bisa mewakili. Ini di chat ya sudah ada, tapi saya mohon dari Lauaru, saya persilahkan yang mewakili, dipersilahkan. Kalau dari chat ini, dari Ibu Eti, tujuannya mempermudah tugas dakwah. Kemudian, membina kajian untuk memperkenalkan Islam kepada lingkungan terdekat khususnya dan lingkungan yang lebih luas pada umumnya. 2, mengkoordinir kegiatan untuk beramal soleh. Kemudian dari Ibu, sambil menunggu ya, dari Lauarus belum ada yang mewakili. Visi menjadikan Aisyah lebih eksis, dari Bu Indah Yulis Fiati. Dari mana ini Mbak Indah ini? Tujuan berAisyah
lebih mengenalkan dan mendekatkan kepada masyarakat dalam segala bidang. Bisa dilengkapi Mbak Yustiati, mimpi yang diharapkan, mimpi yang diimpikan untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Bagaimana? Sudah Ini kok belum ada ini yang nggih, masuk? cukup ya Bu, yang nggih ya Bu Lulu ya Ini sudah cukup nggih. saya Nggih. apa Dicek namanya ini saya aja. anggap sudah cukup. Ibu-ibu sudah ada 2 yang mewakili, ada 3 ya di chat itu. Ya monggo supaya ibu-ibu nanti pimpinan daerah, majelis kader terutama, sekretaris, ketua PDA, ketua wakil ketua, itu masing-masing memahami dari ibu pimpinan cabang, dari semua itu supaya punya data bahwa yang menjadi tujuannya di Aisyah itu apa, itu nggak usah teding aling-aling, kemudian mimpi besarnya itu apa. Siapa tahu nanti di pimpinan daerah itu bisa memberikan motivasi kepada ibu cabang dan ranting dan amal usaha untuk mewujudkan mimpi itu. Ya, kalau saya ya di Aisyah ini terus terang aja, setelah saya mencari-cari kayak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, walaupun di keluarga saya ya sudah banyak yang di Muhammadiyah yang memang dulu Masumi ya, dari saya keluarga saya itu Masumi ya, dalam artian memang untuk langsung ke Muhammadiyah itu agak sulit di Madura. Nah, untuk itulah maka setelah saya selesai kuliah, mulai ikut-ikut di NA, kos-kosan saya juga ditempati kajian-kajian, saya aktif di Al Khairat dulu. Kemudian saya nyoba-nyoba ke organisasi wanita lain yang Islam juga. Lah, sampai digojlok sama teman-teman, cobalah kamu masuk di Muslimat PE, ada perubahan enggak? Tapi aku kok gak nyambung gitu rasanya, enggak dengan saya. Jadi sudah mulai mencari seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Itu saya. Kemudian mimpi besarnya setelah di Aisyah untuk sekarang, karena posisi saya dicalonkan oleh ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, diserahkan untuk mimpin di wilayah. Saya nggak nyalonkan sendiri loh Bu, ibu-ibu yang nyalonkan. Maka mimpi besarnya saya sekarang, bagaimana Aisyah Training Center itu menjadi Universitas Aisyah. Menjadi Universitas Aisyah karena apa? Jawa Timur punya potensi, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah punya. Kita belum. Jadi bukan hanya berkisar pada training center, namun bagaimana 10 tahun yang akan datang, kalau bisa 5 tahun, karena Pak Satu sangat gencar sekali untuk memproklamirkan di kampus-kampus di Jawa Timur. Masa kampus-kampus ini nggak bisa mendukung programnya Aisyah? Ya begitu Pak Kiai Saad ya. Kemudian untuk di Malang, mimpi saya apa? Ada pesantren kader di Kota Malang. Di Kota Malang itu mimpi saya adalah tempatnya instruktur materi yang nanti bisa berlevel nasional. Nah, itu mimpinya. Mimpinya di situ. Maka kader-kader ulama perempuan itu tumbuh dan berkembang di Malang sebagai kota pendidikan. Jadi mengarahnya kenapa kok Malang yang dipilih, kenapa kok enggak Surabaya? Saya bisa. Artinya memberikan instruksi kepada Surabaya, tidak, karena Malang adalah kota pendidikan layak untuk ya dimunculkan kader-kader ulama perempuan dari Kota Malang sebagai inisiator, penggagas utama. Ini mimpi saya. Mimpi saya untuk Kota Malang begitu, untuk seluruh Jawa Timur itu bagaimana daerah-daerah itu juga bisa berkembang, yang masih daerah-daerah yang seperti Wilker Madura masih ini, jadi bagaimana mereka terus meningkatkan
kader kepemimpinannya, karena yang jadi masalah di daerah-daerah terpencil itu kaitannya dengan kader untuk menjadi pimpinan. Baik, kita lanjut pada materi ya di PPT nomor 4. Ya. Sehingga masing-masing kalau kita mimpi aja nggak punya, bagaimana Allah akan mewujudkan kalau mimpinya aja nggak ada. Ya, ini di Teluk Etna ini ada tanahnya itu, mimpi saya bagaimana di situ menjadi kantornya LKBH yang di situ juga ada shelter. Ada shelter untuk perempuan-perempuan yang memang butuh bantuan ya secara aspek dari berbagai macam aspek yang jadi korban. Jadi pesantrennya kalau dulu ada pesantren LC DPP, nah lulus COVID, nah bagaimana ada pesantren perempuan korban yang akhirnya lebih berdaya. Ya, baik, lanjut pada PPT nomor 4 ya. Kaitannya dengan peran Aisyah dalam peneguhan ideologi Muhammadiyah. Ini yang kadang tidak sempat dibahas. Kalau hanya Baitul Arqam tidak dilanjutkan, ya tentunya akan kurang maksimal. Yang pertama, perannya Aisyah itu ada 6. Menjadi pilar strategis Muhammadiyah dalam gerakan perempuan. Ya, ini makanya saya sering sama bapak-bapak yang tidak banyak berpikir tentang mendukung gerakannya Ibu-ibu Aisyah. Jadi yang aktif gerakan pengajian, hampir semua yang saya coba untuk mengumpulkan data-data amal usaha rumah sakit sama panti asuhan di Jawa Timur terutama, hampir 80% inisiatornya ibu-ibu Aisyah. Ya, kalau pendidikan ya banyak Bapak Muhammadiyah ya yang selain TK. Namun rumah sakit, panti asuhan itu lebih banyak inisiatornya adalah ibu-ibu Aisyah. Sehingga kalau nggak ada ibu-ibu Aisyah ini ya sepertinya kokot kayaknya. Kenapa? Karena ibu-ibu Aisyah itu begitu telatennya ngurusin di tingkat ranting. Namun bagaimana yang akan datang itu lebih jadi ada lagunya ranting penting cabang berkembang itu betul-betul menjadi gerakan. Bukan hanya dinyanyikan. Insya Allah Bu Asmawati apal itu ya. Yang kedua, revitalisasi program unggulan Aisyah sebagai prioritas gerakan. Ini perannya Aisyah dalam peneguhan ideologi Muhammadiyah. Jadi gerakannya itu bagaimana? Nah, ini kaitannya dengan revitalisasi program unggulan Aisyah. Ya, jadi prioritas gerakan itu apa? Seperti revitalisasi TK Aisyah. PAUD-nya, SD Aisyah, sekarang sudah punya SD satu-satunya, bagaimana berkembang, ya punya MI menjadi SMP, SMA gitu nanti ya, ini sangat ditunggu Majelis Dikdasmennya Kota Malang terutama. Kemudian revitalisasi cabang dan ranting. Nah tadi Bu Us, ya Klojen, bagaimana sih pengajian itu dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Nah, kualitas yang akan ditingkatkan apanya gitu loh. Ini harus dirumuskan. Ya, nanti di musyawarah itu ya ini perlu ada yang memang duduk di meja untuk majelisnya kader cabang ranting. Ini diajak untuk berpikir itu. Kalau kuantitas memang itu perlu. Hanya bagaimana kalau kuantitas itu tidak diimbangi di kualitas, apalagi di tingkat pimpinan, nah ini susah untuk berkembang. Maka SDM itu menjadi prioritas. Nah, jadi apa? Jadi pelatihan ini memang sangat penting untuk digalakkan. Kemudian yang ketiga peningkatan dan pengembangan SDM. Nah ini SDM kader perempuan Muhammadiyah. Ini
Jadi sumber dayanya nanti itu kalau nggak adanya, ya nggak akan bisa berjalan. Ya, kalau nggak ada SDM yang betul-betul dikader untuk ke situ, itu nggak akan bisa maksimal. Nanti yang akan ngisi orang lain. Kalau sudah ngisi orang lain, ada masjid, ada apa, ngisi orang lain, paham lain, kita baru kayak cacing kepanasan. Ya, namun ya membangun itu harusnya disiapkan dengan kader SDM-nya itu. Nah, ini yang masih belum menjadi mimpi. Belum menjadi mimpi. Pokoknya asal jalan, asal ada. Nah, ini nggak bisa seperti itu ke depan, memang harus ditingkatkan. Yang keempat, mengintensifkan pembinaan ideologi sebagai bagian dari revitalisasi gerakan. Jadi kembali ke tadi, kalau tujuannya ikut di Aisyah, ikut jadi pimpinan Aisyah aja tidak paham bahwa pemimpin itu pengayom, penggerak, ya menjadi kadang harus di belakang yang mendorong, di depan yang geret. Nah, ini susah nanti, ya. Jadi tentunya nggak punya mimpi, nggak punya mimpi. Kemudian yang kelima, dinamisasi pemikiran dan orientasi aksi gerakan. Ya, jadi bagaimana istilah berkemajuan itu apa sih? Ya, saya kadang-kadang malu. Aisyah berkemajuan, yes, yes, yes. Jadi yal-yal apanya yang maju? Ya, orang masih katanya Bu Uswatun tadi kok masih seperti itu. Disuruh mewakili acara di daerah yang nggak mau datang. Nah, bagaimana caranya? Saya pikir kalau mereka nanti sudah paham, itu istilahnya almarhum Pak Najih ya, bukan Pak Najib, itu sudah gila dengan Aisyah. Itu disuruh apa saja mau. Ya, disuruh apa saja insya Allah selama itu untuk kepentingan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam, pelangsung gerakan Muhammadiyah. Jadi Aisyah itu punya peran strategis berkaitan dengan pelangsung gerakan Muhammadiyah. Jadi kalau kita tidak bisa maksimal ya, karena katanya dengan Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Aisyah itu salah satunya ya karena ini kalau saya sering mengistilahkan sayap itu, yang nggak akan bisa terbang tinggi kalau sayap satunya tidak bisa mengimbangi. Suami istri aja nggak akan ketemu itu kalau tidak ada keseimbangan. Ya, jadi ini ada 6 harusnya dihafal apa enggak ya? Dipahami? Ya, namun ini menjadi satu hal yang penting bagi pimpinan untuk karena apa? Ibu pimpinan cabang harus memahamkan kepada ranting, ketua ranting harus memahamkan kepada pimpinan yang lain karena hari ini yang hadir hanya ketua ranting. Nah, ini bagaimana informasi ini bisa tersampaikan di ranting masing-masing. Baru nanti akan paham. Jangan kita nuntut atas. Bagaimana anggota ranting itu akan paham kalau sebagai ketua ranting, sebagai pimpinan yang ada di situ, ya tidak bisa memahamkan. Ya, jadi memang masing-masing ya punya di wilayah masing-masing ada karakternya ya masing-masing. Makanya pendekatannya dengan sesuai dengan kekinian dan kedisinian ya. Istilah saya dulu bagaimana program itu dipahami sesuai dengan kekinian dan kedisinian. Berada di mana kita ini? Nah, jadi program ini bagaimana caranya untuk mengeterapkan bisa diterima oleh ranting di mana ibu-ibu berada sebagai pimpinan cabang, pimpinan ranting. Jadi mungkin programnya sama, namun metodologinya yang perlu di-refresh kembali gitu ya. Oke, baik. Lanjut pada poin ke-6. Nah, ini tadi tentang peran Aisyah ya Bu, ada 6.
Ya, kemudian ya, oke. Berikutnya pada ini ya. Ini mohon untuk menjadi renungan, silakan Ibu baca ya Bu ya, dipahami ya. Ini berkaitan dengan kepemimpinan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Surat As-Sajdah. Ya, saya senang baca As-Sajdah ini. Ya, kaitannya dengan banyak hal. Ayat 24, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Nah, kontennya sabar pada ayat ini itu sabar yang bagaimana? Nah, ini pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka itu sabar. Jadi kira-kira ada yang mau komentar dari ayat 24? Monggo Ibu, ini karena ini sebagai renungan buat kita. Karena saya ini bicara dengan pimpinan, saya juga masuk di pimpinan. Ya, kita sama-sama sederajat, walaupun ada di ranting itu tambah berat itu yang di ranting. Karena berhadapan langsung dengan orang. Oke, monggo. Kalau ada yang mau berkomentar dengan ayat 24 surat As-Sajdah. Ya. Kira-kira Bu Lulu, kira-kira bagaimana ini? Dokter Ara nggak mau makan dok. Berat badannya kurang. Ya. Monggo. Monggo Ibu. Ini pada ditinggal istirahat atau gimana ini? Dalam menjalankan sebagai pemimpin Aisyah atau Muhammadiyah itu kan senantiasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tentunya untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah itu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Karena bagaikan menggenggam bara api kalau diibaratkan, sehingga butuh tenaga, butuh pikiran dan butuh kesabaran yang luar biasa. Mungkin sering saya sampaikan ini, ada 5 orang aja, ya 5 orang di ranting itu yang kita sabar untuk memahamkan pada gerakannya Aisyah itu begini-begini. Saya yakin itu lumayan aman loh itu. Artinya ya membimbing satu-satu itu. Saya kadang-kadang begini, kalau orang yang non Aisyah, ya saya sampaikan termasuk waktu penyerahan ini bahwa dengan mewakafkan, menghibahkan hartanya di Aisyah, insya Allah aman. Kenapa Aisyah bukan yayasan? Kalau yayasan terus-menerus diurus oleh anggota keluarganya, kalau sudah berhenti maka menjadi aset dari keluarga itu. Jadi warisan. Kalau Aisyah, nah ini mungkin ibu-ibu sering kan, nah itu sabar memberikan satu persatu, memahamkan tentang gerakan. Jadi istilahnya ya memang di ranting itu harus ada pembinaan, cabang turun ke ranting membina. Ini tolong majelis kader ya Mbak Uslifa dan timnya, dan juga majelis kader yang di cabang mulai sekarang sudah menyiapkan siapa yang akan memimpin ranting di setiap cabang itu dibina betul, paham dengan gerakan. Nah enggak paham jangan berhayal untuk 10 tahun yang akan datang lawang ya. Ini jadi untuk yang akan datang bisa akhirnya di laporan bertanggung jawaban apa? Karena SDM selalu begitu.
Jadi sejauh mana ada kader mintel itu di situ. Jadi misalnya, oh Bu Us bawa berapa orang? Nah, Bu Lulu itu berapa orang yang Ibu kader nanti? Saya sama Bu Saimah di pusat. Bunda, nanti kalau tidak mencalonkan lagi, apa Ibu sudah siap, sudah menyiapkan kader yang paham dengan ADART? Ibu harus bertanggung jawab lah itu. Kan pernah ke saya tidak calonkan lagi Bu Rukmini. Siapa yang Ibu kader? Itu harus jelas. Karena selama ini saya belum tahu ya. Di PP itu hanya Saimah termasuk yang di pimpinan pusat Muhammadiyah. Ahli pakarnya ADART pusat. Ini artinya apa? Kita masih makanya saya diburuli 5 orang kadernya Bu Asmawati, 5 orang kadernya Mbak Uslifah, 5 orang kadernya ini, Bu Hera kan kuat gitu loh. Kalau nggak hanya di kader jalan-jalan, namun libatkan dari apa namanya tugas-tugas yang memang ini untuk mulai diserai tanggung jawab. Insya Allah begitu tahapannya. Oke, lanjut berikutnya. Nomor saya pakai HP soalnya di jalan ini. Ini ya. Ini langsung artinya aja. Mana Bu? Baca. Kacamata. Oke. Ya, bisa ada yang membacakan? Minta tolong dibacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata, beliau mendengar perkataannya, akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu. Dan ada pula sebagian yang mengatakan bahwa beliau Rasulullah tidak mendengar perkataannya, hingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan pembicaraannya seraya. Ya, kurang lengah Bu Lulu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya hari kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya hari kiamat. Ya. Ini adalah PR buat kita semuanya, termasuk saya juga. Saya tadi bilang juga sama Mbak Ruli, ayolah yang sekretaris itu, siapa yang siap jadi sekretaris cabang dari apa, terus mulai sekarang dilatih. Nanti jangan sampai ya tidak punya keahlian. Jadi sebagai seorang ketua itu ya juga memang menjadi penggerak, harus ada keberanian ya. Jadi bukan keberaniannya tawon asal ngentep itu enggak, namun keberanian untuk mengambil keputusan. Ya, untuk ini salah satu yang harus dikader. Ya, saya berharap sekali sama majelis kader bersama sekretaris ya mulai menyiapkan untuk yang tahun yang akan datang setelah muktamar, otomatis ya kita ini jangan sampai ya nanti terus kemudian masih ada cabang dan ranting masih maju mundur untuk masuk di pimpinan. Ya, jadi yang akan digadang untuk pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan daerah itu mereka yang memang sudah siap, mereka tahu tujuannya, tidak ada soalnya kalau dipaksa nanti tidak pernah hadir di rapat, loyalitasnya kurang, yang nggak bisa disalahkan nanti.
nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena ya ini ya muncul dari ketidakikhlasan dari awal. Ini jangan sampai terjadi kalau kita mau yang istilahnya berkemajuan. Ya, lanjut Bu dulu, mungkin share-nya kurang nengah ya, agak minggir sehingga beberapa tidak kelihatan. Berikutnya minta agak di ini juga penguatannya satu sisi ya, idza usidal amru ila ghairi alihi fantadhiru sa'ah. Ya, jadi suatu urusan jika diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Namun ada yang ahli di sini maksudnya secara teori menguasai dan juga punya skill. Ada orang secara teori punya tapi tidak punya skill, makanya juga harus ada latihan ya. Di satu sisi kalau kita nggak mau ya maka jadi barang siapa yang diserai kekuasaan urusan manusia lalu menghindar untuk melayani kaum lemah dan orang yang membutuhnya, maka ya Allah tidak akan mengindahkan nanti. Kita kena satu tantangan dari hadis ini kalau kita nggak mau. Namun kita harus menempatkan diri. Potensi saya adanya jadi bendahara. Ya, soalnya saya rodok medit gitu loh. Jadi nek bendahara boros itu susah nanti. Apalagi nggak mau nyatet itu juga susah gitu ya. Jadi harus teliti satu persatu. Nah, nata kwitansi yang apa rodo abot memang pekerjaannya, amanahnya. Kemudian ini bendahara saya ketawa ini di belakang, saya di mobil ini mau ke ATC. Ya, kemudian juga harus apa ya harus ada keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian nanti ini saya bisanya kayak Nabi Yusuf. Saya bisanya jadi Perdana Menteri, saya menjadi bendahara. Itu enggak apa-apa disampaikan, jangan memaksakan orang yang tidak punya keahlian, namun kita enggak boleh menolak, hanya silahkan memilih. Nah ini mohon Majelis Kader lagi ya bersama Sekretaris Sesuatu CAK tugasnya Majelis Kader ini jadi didampingi oleh yang lain dari cabang ranting juga sudah mulai punya sekarang itu istilahnya ini ya metani sopo-sopo nanti yang akan jadi ini itu harus punya perencanaan. Maka saya tadi katakan mimpinya apa ya, itu harus punya mimpi bahwa pimpinan daerah cabang sama yang ranting pemimpinnya itu nanti nggak usah banyak-banyak tapi betul-betul punya loyalitas yang tinggi. Artinya kalau sibuk ya semua sibuk, nggak ada orang yang nggak sibuk, semua sibuk, ngurus cucu aja sibuk gitu ya, nggak ada. Namun bagaimana menyempatkan, insya Allah dimudahkan kok oleh Allah. Ya, lanjut dulu ya. Jadi kalau aku nggak ahli nanti timbang masuk neraka ya tambah nggak ditoleh nanti oleh Allah ya. Jadi satu, ini ada 4 hal yang harus kita pikirkan bersama bahwa keberadaan pimpinan adalah sebuah keharusan dalam persyarikatan. Nek kalau pemimpinnya itu kayak opo gitu loh Bu ya. Nah, pimpinan dalam persyarikatan adalah amanah yang diberikan oleh Muhammadiyah Aisyah kepada pemimpin yang sudah dipilih. Yang memberikan amanah itu bukan ini, tapi organisasi persyarikatan, pergerakan kita itu. Yang ketiga, kepemimpinan dalam persyarikatan bukan jabatan yang diminta oleh calon pimpinan. Ya, jadi bukan jabatan yang diminta-minta, tapi kalau kita sudah masuk, wah iya saya mau di situ. Namun setelah ibu di sini ya, lah saya nggak ahli loh di situ. Nah ini boleh menyampaikan. 4, pemimpin yang dipilih dalam perserikatan adalah orang yang dinilai paling layak untuk mengemban amanah persyarikatan. Bukan tukang ijazah-ujuz. Tadi sudah Al-Hujurat dibacakan. Namun ya saya kadang-kadang pusing kalau di Jawa Timur itu ada kasus-kasus pimpinan ya sering yang disuruh datang itu saya sama Bu Chandra. Ya Allah,
Ini apa pekerjaannya buruk ini itu ngurus pengurus yang jadi urusan. Nah, yang susah jadinya. Artinya apa? Kok belum menjadi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu, itu kok gampang dibaca namun masih belum. Akhirnya menjadi gerakan tasak kusuk, menjadi gerakan rasan-rasan. Ini akibatnya ketika tidak memiliki ideologi yang tangguh di dalam persyarikatan. Ya, jadi ini adalah yang dinilai layak untuk mengemban amanah persyarikatan. Ya, jadi ini insya Allah sekarang tidak sama dengan zamannya Ki Ahmad Dahlan. Insya Allah duitnya sudah ada. Ada kok sudah banyak sekali peluang sekarang. Ya, jadi bagaimana ya amanah itu yang menjadi pertaruhan kita. Ya, jadi kalau pemimpinnya aja kasak kusuk, rasan-rasan satu sama lain, lah anggotanya piye ngamalkan ayat. Bagaimana anggotanya akan mengamalkan ayat? Kalau di pemimpin kepribadiannya satu sama lain masih masalah pribadi dibawa ke organisasi, dendam nggak selesai-selesai. Nah ini bahayanya pada gerakan perempuan yang harus diantisipasi. Itulah tugasnya majelis tabligh, membina. Jadi bukan gerakan rasan-rasan, namun gerakan Islam menggerakkan ayat. Ya, jadi ini ibu-ibu ya. Kemudian berikutnya, mudah-mudahan di Malang nggak ada ya Bu. Ya, berikutnya lanjut. Ya, ini mari kita tengok, katanya cucu saya, tengok nih keberhasilan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan itu cita-cita dan kepribadiannya itu menyatu, mimpi dan perilakunya dan pribadinya itu jadi satu, menyatu. Apa? Yang segala yang dimiliki, pikiran, tenaga, bahkan harta. Kalau di Gontor saya ingat sak nyawa nih katanya Kiai Sahal. Bondo sak nyawa gitu ya. Jadi ini pikiran, tenaga, harta itu modalnya yang dimiliki oleh Kiai Ahmad Dahlan sehingga sampai sekarang menjadi baqiyatus sholihah di surat Al-Kahfi. Baqa kekal. Artinya kekal, amal solihnya itu menjadi kekal, terus dilanjutkan. Enggak menjadi bahan gegeran karena bukan milik perorangan. Bukan milik yayasan. Jadi memilik dari persyarikatan. Itu. Kemudian cita-cita organisasi, tujuan itu harus dipahami betul oleh anggota utamanya pimpinan. Dicatat. Poin ketiga, ini yang menyebabkan Kiai Ahmad Dahlan berhasil sampai menjadi pahlawan nasional. Bahkan Pak Mahfud MD barang itu orang-orang NU itu banyak sekali kagum dengan beliau. Pikiran-pikirannya. Ya, kemarin supir taksi aja yang ngantarkan saya itu banyak sekali. Artinya bercerita, ujung-ujungnya dia sekretaris NU di salah satu daerah. Ya, ini jadi cita-cita organisasi tujuannya apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu harus dipahami betul oleh anggota utamanya pimpinan. Nek pimpinan saja nggak paham, ya nanti kalau terus saya kadang-kadang kalau ngundang ketua majelis tabligh, korbitnya diundang juga biar ngerti. Nanti ketua tablighnya sudah tahu, korbitnya nggak ngerti, itu nanti menjadi masalah. Masih terus. Nah, untuk itulah maka ayat 257 Ibu jadikan zikir ya Bu, dari ayat 255 Al-Baqarah sampai 257 3 ayat itu. Bahwa tugas pemimpin itu yang dipahami Kiai Ahmad Dahlan mengeluarkan dari kegelapan minadz-dzulumati ilan nur. Kita itu mengeluarkan yang asalnya gelap jadi terang gitu loh, bukan malah menggelapkan.
Yang kedua, mengeluarkan dari keterbelakangan kepada kemajuan. Ya, jadi tadi ada saya ngikuti yang stunting yang dari UMM, acaranya kajian. Jadi intinya bagaimana kita, memang itu programnya pemerintah yang banyak. Namun bagaimana sekarang kita itu memberikan apa ya kepada masyarakat ya supaya mereka bisa makan telur. Sekarang telur mahal soalnya. Ya apa caranya? Kalau di Kabupaten Blitar mungkin dikasih ayam itu gampang. Nah ini kita banyak yang nggak punya lahan. Kalau lele kita kasih tong-tong kerjasama dengan Unmu ya perikanan ya barangkali itu nanti bisa memberikan solusi. Jadi jangan hanya yang sebelah sana. Sebelah sana. Okay. Kemudian mengeluarkan dari kemiskinan kepada kecukupan. Kalau fakir itu nggak punya apa-apa, miskin itu nggak cukup. Nanti bagaimana caranya bisa cukup? Nah, bisa nanam-nanam sayur dan sebagainya. Nah, ini musim penghujan sebenarnya. Jadi kalau di daerah lain banyak LLH, PB itu sudah juga memang tidak harus ada di daerah. Ya, namun bagaimana ya kita memang punya pos-pos ya terutama di daerah Kedung Kandang, daerah Sukun yang lahan-lahannya masih banyak naik Klojen sama Lok Baru kayaknya sudah jadi aspal semua ya tanahnya. Baik, lanjut sedikit lagi. Ini yang perlu dicatat ya Ibu. Nih, jadi Muhammadiyah ya insya Allah sudah hafal semua ibu-ibu ini. Ya, jadi tegaknya agama Islam, jadi tujuannya. Jadi harus ketiganya harus dilandasi dengan akidah Islamiyah dan yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan Muhammadiyah adalah tegaknya agama Islam. As-Surah 13. Menegakkan agama diperlukan keikhlasan. Ikhlas, khalasa murni. Ya, jadi nggak usah terlalu kecil kalau nanti mengharap sesuatu dari apa namanya dari persyarikatan. Ini kalau apa anak-anak yang ada di amal usaha itu sering saya sampaikan. Terlalu kecil kalau hanya mengharapkan maisah ya maisahnya. Dalam menegakkan agama diperlukan keutuhan, hindari firqah-firqah ya yang nanti minan nuri ila dzulumat. Kalau firqah-firqah ada geng-gengnya, oh ini gengnya ibu ini, gengnya ibu ini, ada yang sampai kadang di kamar aja itu loh ya ketika ada cara pelatihan nggak gelem nek awor karo ibu ini aku karo harus begini, harusnya itu sudah tidak terjadi di Aisyah gitu ya. Tugas pimpinan mengeluarkan dari kezaliman kepada cahaya minadzulumati ilan nur. Sebagai pimpinan hendaklah memahami sifat-sifat utama Rasulullah itu ya nanti dikaji di acara kajiannya berikutnya ini ya. Lanjut ya masih ada PPT-nya. Ini kepemimpinan dalam persyarikatan ya, kepemimpinan yang amanah itu ada 2 ya. Jadi komitmen berorganisasi ya, ini yang harus dimasukkan ya. Yang kedua komitmen pimpinan ya, bayar iuran tiap bulan, nggak usah nunggu ditagih, double setahun. Berapa sih 5.000 kalau di ranting saya. Terus timbangin aku lali double. Ya, ini kesadaran berorganisasi. Ini sepele. Namun kalau seluruh pimpinan aja nggak usah ke anggota bayar iurannya 5.000. Ya, itu luar biasa itu. Nah, ini kalau saya dulu sama Bu Ridwan, tolong Bu Oktober sudah harus ditagih itu. Harus ditagih. Nah, dalam artian karena ada KPP yang harus disetor oleh pimpinan daerah. Kemudian komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan ya mau hadir rapat, mau dibina, mau apalah. Ya, mau mewakili, ya, mau mengayomi. Nah, itu komitmen pimpinan. Bukan malah ini ya, gembosi ini yang susah itu. Yang kedua, kepemimpinan yang menggerakkan masih ada di depannya. Nah, itu ada 2.
kepemimpinan yang menggerakkan itu yang bagaimana? Satu, menggerakkan jamaah, dua, menggerakkan kemajuan. Jamaahnya digerakkan supaya apa? Ya, bagaimana bisa maju nanti kalau jamaahnya nggak digerakkan untuk itu. Nah, jadi ini ada pesan Ki Ahmad Dahlan, menggerakkan itu mencakup 3 hal. Satu, berpikir dengan yang cerdas dan luas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mikirnya itu pun nggak sekedar akal-akal. Yang kedua, berbicara tegas dan sopan untuk berdakwah. Jadi jangan bulat kalau tegas. Tegas itu bukan keras ya, tegas. Ya, bekerja untuk ketinggian agama. Nah, kita jadi apa saja di organisasi, apapun yang kita lakukan hanya untuk ketinggian agama. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Nah, itu dari pemahaman dari Muqaddimah Anggaran Dasar itu ke situ. Ya, ya baik. Ada terakhir ya? Terakhir kayaknya. Nah, kepemimpinan yang transformatif ini setahun ini ya, pimpinan daerah cabang, ranting, pimpinan amal usaha ini sudah mulai dari sekarang didampingi majelis kader untuk menyiapkan ini kepemimpinan yang transformatif. Ada 4 cirinya. Satu, mampu memobilisasi massa dan potensi. Ya, artinya apa? Potensinya si A itu apa? Si B itu apa? Ini pemimpin itu punya catatan terhadap anggota-anggota yang punya potensi. Yang kedua, mengagendakan perubahan. Nah, makanya tadi diawali dari mimpi. Ya, apa aja yang mau dirubah? Perubahan di bidang apa? Ini harus ada. Jadi jangan sampai sisa waktu ini kemudian kita bergerak di tempat, kayak jalan di tempat, nggak tahu berapa kilometer sudah capaian saya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Yang ketiga, memproyeksikan masa depan dengan baik. Jadi kepemimpinan yang visioner, yang berpikir ke depan. Contoh, oh saya mau membuat TK, ya misalnya. Oh ini nanti kena jalan, lebih baik sekarang dijual aja, dialihkan tukar guling untuk dibangun yang lebih ke depan supaya tidak bongkar-bongkar lagi. Ini salah satu kalau apa namanya kalau bangunan. Namun visioner di sini yang selalu berpikir untuk ke depan gitu ya. Oh 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang ke depan itu nanti setelah saya tinggal, kan kalau ibu memimpin misalnya 2 periode. Nah, maka setelah saya tinggal, saya punya tinggalan ini, gitu loh. Tinggalannya ada. Memajukan agenda visi strategis secara sistematis. Ya, itu ada visi strategis secara sistematis, ini ya juga harus dibangun. Jadi ini ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sudah habis ya, Mbak Lulu. Ya, alhamdulillah tersampaikan dengan apa namanya dengan memang meninggalkan PR untuk nanti berdiskusi lagi ya apa yang sudah di ini. Biasanya kan kita kalau baru mendapatkan materi kayaknya yo namun besok Allah nggak ono koncone lah, bagaimana mulai sekarang ya nanti sambil ini, jadi jangan sampai WA yang nggak penting itu mengganggu program kita. Jadi masing-masing, oh sekretaris punya program, programnya ketua apa, programnya majelis itu apa. Itu nanti ya berkaitan dengan memang PR agak berat ini bagi apa namanya, bagi pimpinan harian dan majelis korbit kader dan majelis kader terutama kalau mengimpikan bagaimana keberadaan Aisyah di Kota Malang itu betul-betul bisa mewarnai, bisa memberikan warna pada masyarakat berkaitan dengan tegaknya Islam di bumi Arema Kota Malang. Saya akhiri ya, sebelum ini saya tutup dulu. Nanti monggo kalau ada diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rukmini pencerahannya, motivasinya. Ya memang setelah menerima ini koyok yuk mudah-mudahan istiqomah dengan motivasi yang telah diberikan.
Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Monggo Ibu, mungkin ada yang didiskusikan, kami persilahkan. Ada 3 penanya ya, kami beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya bisa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Monggo. Mohon maaf saya baru menyampaikan PR ke Bunda Ruli. Mungkin nanti bisa dibacakan PR Ketua Majelis Kesehatan Aisyah Cemorok Kandang. Salam kenal, mungkin saya masih baru dan agak masih belajar generasi muda juga. Jadi mohon diarahkan, mohon sangat bimbingan arahan. Terima kasih kepada Bunda Rukmini. Sebenarnya saya sudah lama kenal beliau karena saya istrinya Ari Andalus, Pak Saiful Mu'arif, dulu pernah mengundang Bunda juga waktu akikah anak saya. Terima kasih bisa bertemu di sini. Saya berterima kasih bisa bergabung. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Ya, untuk pertanyaannya, pertanyaannya adalah begini Bunda. Saya melihat garis komando yang berbeda antara kemuhammadiyahan dan keaisyahan. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana menjalin kekompakan antara bapak-bapak dan ibu-ibu? Karena waktu di Cemorok Kandang itu pernah ada kegiatannya ibu, jadwalnya sampai tidak bertabrakan dengan jadwalnya bapak-bapak. Jadi kurang terorganisir. Apa karena kami memang masih baru gitu ya, jadi belum bisa kalau bapak-bapak supaya jadwalnya tidak berseberangan. Itu saya ada harapan juga di awal kepengurusan yang baru nanti, periode yang baru, karena periode kami diperpanjang 2 tahun, itu dari awal sudah diagendakan misalnya program selama 1 tahun begitu. Nah pertanyaannya ini, saya ini tidak biasa kumpul dengan bapak-bapak. Jadi ketika ada kegiatan keasiahan itu gesekan-gesekan selalu terjadi, dan meminimalisasi seperti itu bagaimana? Yang sudah berpengalaman di ranting di cabang, di ranting yang lain, mohon masukannya. Terima kasih, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, monggo Bunda. Ya, ini ranting Cemorok Kandang itu sudah berapa lama berdirinya? Ranting Cemorok Sudah lama Kandang ya? berdiri 2015, tapi kegiatan aktifnya 2017 Bunda. Setelah 5 tahun ini, alhamdulillah untuk saya, untuk majelis saya, program saya jalan, walaupun ya dengan dengan selalu terus belajar menuju kesempurnaan gitu ya. Mohon sangat bimbingannya untuk kesehatan ini kadang-kadang bertolak belakang juga dengan program-program pemerintah ya. Karena di Majelis Cemorok Kandang untuk kesehatan itu yang alami. Saya berusaha untuk program-program yang konsepnya wisata herbal ke arah sana gitu, wisata buah dan yang alami, pengobatan keluarga dan masyarakat yang alami. Jadi kadang-kadang program pemerintah untuk saya tantangannya itu luar biasa karena yaitu tidak alami begitu Bunda. Jadi selama ini alhamdulillah saya tetap sehat dan bisa menyehatkan lingkungan sekitar sedikit-sedikit begitu dengan program Go Green, penghijauan, dan konsep wisata Kampung Markisa. Nah itu mudah-mudahan bisa menginspirasi sedikit. Jadi sudah selama 5-7 tahun. Nanti ke depan tambah 2 tahun periode kami. Ya, ya memang ketika masih membangun ya, jadi ranting yang masih baru berdiri, ya itu kaitannya dengan seperti bayi yang baru lahir, memang dibutuhkan asupan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, di sini sebenarnya
sering berjejaring dengan Bapak Muhammadiyah, ya mungkin dari sisi anggota karena masih sedikit ya, kaitannya dengan di Cemoro Kandang untuk menarik anggota, apa yang memang menjadi kebutuhan masyarakat itu dulu. Ya artinya apa? Ya memang program-program, masyarakatnya ini senang di bidang apa ya, misalnya berkait dengan masalah ini ya pendidikan, ada pelatihan kepingin tahu tentang apa ya, ya itu memang dikaitkan dengan itu dulu. Ya, jadi artinya apa? Bahwa nanti disitulah baru sambil ngaji. Ini kadang-kadang sebelum ngaji ayo belajar apa dulu. Jadi kita yang harus tahu kondisi masyarakat setempat itu bagaimana. Nah, ada beberapa hal yang memang perlu keseimbangan. Nah, untuk masalah perempuan, ya jadi bagaimana ya sekarang tuh memang jangan sampai terjadi gizi buruk, stunting dan sebagainya. Ya untuk pola makan bagaimana ya nanti kan ada getapa, ada gerakan ini ya. Jadi mohon cabangnya Kedung Kandang gitu ya bisa turun untuk memberikan kita kan punya kerjasama juga, kita punya rumah sakit ya, jadi yang kaitannya dengan apa namanya, pengobatan herbal oke, dari ini juga oke, kita gitu juga bagus, namun ada penyakit-penyakit yang tidak bisa diatasi hanya dengan herbal. Jadi kita harus memberikan pencerdasan juga kepada masyarakat. Makanya insya Allah lah dokter ada di Rumah Sakit Islam Aisyah, kemudian kalau Unmu mungkin terlalu jauh gitu ya, yang lebih dekat, ini nanti kalau memang sangat membutuhkan, ya tentunya apa yang menjadi kebutuhan nanti insya Allah pimpinan cabang, pimpinan daerah itu akan nanti mau memenuhi. Nah ini kadang-kadang dari ranting itu sendiri, ya kurangnya komunikasi di WA itu harusnya Bu, ranting ini kami butuh pendampingan ini. Nah itu harus disampaikan. Ya begitu ya Bu Ruli, pimpinan daerah, pimpinan cabangnya ada Bu Sulis ya. Jadi ini butuh apa? Ini kadang-kadang karena kami juga ngalami di atas, jadi harus mencari tahu dulu. Namun ketika ada informasi dari ranting Sembanta, Bu, kami ini masih butuh pendampingan di bidang ini, itu disampaikan dulu sehingga nanti bisa, anggotanya cuma 5 orang, bagaimana agar supaya kelihatan rame. Lah, undanglah di ranting tetangga yang sebelah, atau sering-sering diadakan pengajian cabang supaya rame di situ. Jadi ada pemeriksaan kesehatan, ada tensi, ada gula darah dan sebagainya. Nah ini juga mungkin bisa menarik ya untuk masyarakat, kan biasanya kalau kok rame sekali ya, kalau saya di warung itu kalau rame mampir di depan, ini kok rame, ada 2 kemungkinan. Ini bisa jadi masakannya enak, yang kedua mungkin murah gitu ya, mungkin murah. Ini kok ramai sekali. Nah, itu juga akan seperti itu. Ya, ini untuk ranting yang lain juga. Kita jangan terus berbangga dengan hanya 10 orang. Bisa minta tolong kepada ranting yang lain untuk meramaikan gitu loh. Nah, istilahnya di situ konsep berjamaahnya itu begitu. Ya, begitu Bu Lulu, saya kembalikan. Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan Mbak Yulistiati bisa menambahkan ilmunya dan lebih bersemangat untuk memajukan ranting. Terima kasih. Satu lagi penanya, kita batasi sampai jam 14.40. Mbak Lulu, di chat masih ada satu yang dalam di chat. Oh, nggih. Saya lihatnya dulu. Nggih, ada pertanyaan dari Bu Rina. Ketika mendampingi Muspimran, banyak yang menolak untuk dipilih menjadi pimpinan ranting atau dijadikan utusan ke cabang. Bagaimana cara membangkitkan keinginan anggota ini, Bu? Ini Bu tadi jadi. Monggo Ibu Rukmini, kami persilahkan.
Huruf mini? Ya, halo. Itu Nggih. sepertinya tidak hanya pimpinan ranting. Di pimpinan apa namanya, kalau saya keliling ke Jawa Timur, pernah saya mendampingi di Pacitan yang Fotonya paling jauh kebalik. itu. Hah? Fotonya jenengan Kenapa itu? kebalik. Nah, HP ini kebalik, oke. Kudu ngejak aku iku huruf mini ku. Iya. Nah, Kudune Pak akhirnya Yeri. aku di ATC nunggu itu tukang ya, Mbak. Ya, kapan-kapan ikut ke sana. Gini ya, artinya begini, setelah sampai 2 hari itu, saya sampai nginep di situ, tidak selesai hari itu dilanjut ke hari kedua. Jadi semua pada nggak mau jadi ketua. Maunya jadi wakil, jadi sekretaris, jadi inilah. Terus tidak ada ketuanya gimana? Sudah saya pulang aja. Saya jauh-jauh nunggu dari ini sampai seperti itu. Jadi ternyata bukan hanya di ranting. Nah inilah bagaimana nanti dengan tadi apa yang saya sampaikan tadi, dengan terus ada pembinaan ideologi supaya rodok gilani nang apa gila ya, gila itu dendengi Aisyah gitu loh. Kalau sudah seperti itu, ya insya Allah akan muncul. Nah, jadi kalau ada dari sekarang mulai penggalangan ya Mbak Uzlifa ya. Ah, ini Mbak Rina siapa ini? Rina MPK. Ayo Mbak Rina, sama Mbak Rina. Ya. Mbak Reni. Ini bagaimana dari sekarang itu sudah mulai artinya didekati ranting cabang. Jadi artinya kita ngumpulkan yang namanya ketua majelisnya kader, bukan hanya ketua. Itu digalakkan rodo diseriusin ini dalam artian siapa calonnya sopo nanti. 5 orang aja yang diranting itu. Sopo yang jadi ketuanya mulai sekarang di kader di ngintil, sering diajak, sering diberi tugas-tugas yang menyenangkan, Ya, saya nggak tahu konsepnya menyenangkan yang bagaimana itu. Ya dihibur, basyiru wala tunafiru, digembirakan, jangan ditakut-takuti. Jangan ditakut-takuti. Ya, saya kadang-kadang gini, sampean kepingin masuk surga kelas apa? Ya Jannatul Firdaus, ya yang nggak cukup lah kalau cuma jadi anggota pimpinan. Ya, soalnya apa? Oh jadi ketua, dari ketua pimpinan, ketua majelis itu saya ngelarang bayarane, ini gak masuk surga. Itu saya sering, dulu sekretaris saya Mbak Asmawati sama Mbak Ruli gitu ya. Nek gak melebu surga dari stempelmu itu, dari buat ini kita program, itu rugi. Kenapa? Kita kan ingin masuk Jannatul Firdausi nuzula. Amin. Enggak hanya surga yang standar ya Bu ya. Kita enggak ingin surga yang standar. Yang Jannatul Firdaus. Nah, bagaimana kalau kita tidak berada di depan? Kenapa? Karena apa? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ini andalan saya biasanya, insya Allah ibu-ibu Kota Malang hafal itu. Waj'alna lil muttaqina imama. Ayo, nek gak gelem jadi ketua, nek gak gelem jadi sekretaris, jadi pimpinan, mulai nanti malam leren, gak usah doa Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah, jadikan kami pemimpin orang yang bertakwa. Saiki Allah sudah mengabulkan, sampean dipilih. Kemudian gak mau, gak kecewa tak Gusti Allah, dicoret sampean gak sido mlebu surga. Nah, ini kadang-kadang ini kata-kata seperti ini itu kaulan sakila, kata-kata yang memang berat untuk kita sampaikan, namun itu diharapkan bisa menyentuh di hatinya. Ya, soalnya kan sekarang bersaing dengan kajian-kajian yang ada Ustadz yang perempuan itu nggak usah neko-neko keluar rumah gini-gini, jadi ngurus suaminya, ibadahnya kuat, puasanya kuat. Nah, itu sudah masuk surga. Kita ingin masuk surga kelas apa? Kita nggak ingin masuk surga standar. Nah, ini jawabannya Ibu-Ibu Aisyah. Kenapa? Karena belum la yastawil qaiduna itu surat An-Nisa berapa itu? Ya, tidak sama orang yang duduk-duduk manis jadi anggota tok.
Ya, kemudian dengan orang yang berjuang, soalnya kalau jadi pimpinan, enak loh Bu, bayarannya paling yo akeh diseneni orang, itu bayarannya. Iya, ya Bu ya, kok ketawa ketua ranting. Bayarannya ya di itu yang memberatkan timbangan amal. Makanya tadi saya bilang, ya Allah ngamalkan surat Al-Hujurat ayat 10 aja. Apalagi ayat 11, 12, oh tambah berat. Tambah berat. Tambah berat. Jadi kalau ya ini implementasi ayat Pak ya Ahmad Dahlan itu, makanya saya kalau buat di YouTube itu bagaimana si ayat itu menjadi sebuah gerakan, bukan hanya dihafal, bukan hanya dibaca. Ya, ini hal-hal yang kita sudah harus berpikirnya ke sana. Ya, jadi monggo saya nitip, saya mimpi saya terlalu terlalu besar, terlalu ambisi bisa dikatakan itu untuk Kota Malang. Ya apa jadi daerah percontohan dari rujukan di dalam masalah kepemimpinannya gitu loh. Kemana-mana ya rotok bangga nek cerita. Kalau di Malang itu begini gitu loh. Jadi seperti itu ya insya Allah ya itu akan terus kalau kita telaten ya Mbak Rina untuk mendampingi mulai pendataan kumpulkan di cabang calonnya sampean ketua cabang itu yang 5 orang 7 orang itu sop wae sing digiring nanti untuk ya mau datang ke rapat di cabang, yang jadi pimpinan ranting juga mau nih diundang daerah gitu. Itu karena itu nggak bisa kalau itu terus nggak mau, nanti apa? Jadi ketua nggak ngerti apa-apa, wah nggak pernah datang. Bagaimana bisa tahu informasi? Bagaimana menggerakkan kemajuan? Bagaimana menggerakkan jamaah? Itu kan yang menjadi harapan dari tugas-tugas kepemimpinan ini. Ya, begitu Bu Lulu. Ya tinggal eksekusi ya. Insya Allah sudah siap. Nggak tahu kapan, besok atau lusa. Saya tunggu lah ya. Saya tunggu. Mumpung nganggur. Tak bantu siapa? Saya bantu membimbing aja. Kalau data saya nggak punya waktu kayaknya. Ini kayaknya kakinya sudah mulai cekot-cekot soalnya. Saya data ke suku, data ke ini. Saya membantu untuk memberikan pembinaan aja. Insya Allah tempatnya juga kalau mau bermalam, itu sudah ada tempat, sudah tak buatkan kamar juga. Itu di Ranting Merjosari. Ada sekarang ada taman bunga loh, ada taman bunga, ada taman kota, wis lengkap sudah ada semuanya, nggih. Siap. Apa disembelihkan kambing nanti? Monggo. Yang terakhir saya mau Bu. Nggih. Beli kambing dimasak. Lulu, masih ada satu pertanyaan lagi Mbak Lulu? Ya, monggo. Oh ya, masih ada satu lagi pertanyaan dari Bu Daris. Mohon tanya Bunda, apakah boleh kita membangun kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar Aisyah? Bagaimana standar atau pedoman kita sebagai Aisyah untuk membangun kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar Aisyah dalam rangka dakwah membangun jejaring? Memang sekarang sudah usumnya berkolaborasi, nggih. Ya. Kemarin. Membangun apa itu? Monggo, jelas. Membangun apa? Membangun kolaborasi. Kolaborasi. Dengan komunitas itu sangat penting. Ada sinergi dan kolaborasi program. Ya, jadi kita memanfaatkan jadi berkolaborasi. Misalnya ada gerakan apa, gimana bisa misalnya ya dengan UMM yang punya peternakan, gimana sih yang kayaknya yang di daerah kayak kalau baru sama Klojen kayaknya ya roto angel gitu ya. Mungkin daerah Sukun, Kedung Kandang ada mana lagi Blimbing itu sudah masuk roto kota ya. Kaitannya dengan misalnya ada perikanan, ada minta misalnya dibuatkan tong-tong gitu apa ya, minimal mereka itu bisa untuk yang tidak mampu membeli lah ya.
minimal apa namanya, mau masak lele itu tinggal dipanggang kalau minyak gorengnya mahal. Katanya gitu kan ya. Ternyata walaupun wahai minyak itu ada status itu saya ketawa. Wahai minyak goreng betapapun kamu harganya tak beli karena apa? Saya coba goreng pakai air, ternyata ikannya balik ke air gitu. Ternyata ikannya berenang nggak jadi digoreng. Makanya bagaimana masak lele yang nggak usah digoreng bisa enak, bisa ini. Ya saya di rumah itu tapi saya nggak tega mau makan. Itu ikan nila itu bukan nila anak saya ya, ikan ya anak saya juga besar. Ini sudah besar-besar ya dipanggang itu enak sebenarnya tapi saya nggak tega. Ya, ini bagus sebenarnya kalau itu dikembangkan berkolaborasi. Jadi kayak ada kangkung ya, ada timun, saya nanam timun itu timun Madura alhamdulillah ya juga bagus. Ya ini anggur itu juga saya coba yang dari luar itu untuk ngisi di pagar itu. Ya, jadi begini konsepnya berpikirnya kita hanya saya kadang-kadang mikir, tanya aku semua sayur barang itu masak dari hasil tanamannya sendiri seakan dia sing dodol apa namanya sayur itu. Nah kita beli apa? Beli tempenya. Kadang-kadang bisa dipetik sayur ini sampai mau jual ini ya. Kalau tetangganya sudah pada nggak mau karena sudah pada nanam, ya misalnya bisa kita bersedekah kepada yang bakul sayur supaya dijual tanpa modal. Itu banyak hal yang bisa kita kolaborasikan program itu. Ya ini Mbak Daris ya, Mbak Daris yang pakarnya, tolong Mbak di daerah Lok Baru itu di openi. Bu, insya Allah udah. Tidak ada stunting di daerah Kota Malang. Kemudian tidak ada yang insya Allah. Itu jangan sampai terjadi. Ya, nggih. Insya Allah Bunda. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah mewakili ya Mbak Daris dengan harus dipaskan dulu dengan jawaban karena kita terbentur waktu juga. Nggak, kalau kita kerja terima sendiri kasih. itu berat. Nah, dipikir sendiri berat, Bu Lulu. Namun kalau ini Mbak Daris buat apa, ini Mbak Rina buat apa, ini buat apa. Insya Allah kita sinergikan itu jadi yang asalnya berat jadi mudah kok. Karena kita pontang-panting sendiri ya ikut-ikut tok yang mau kerja, yang lain pokoknya nggak mau ngurus, pokoknya aku ikut Aisyah bayar iuran ya nggak seperti itu. Ya nggak seperti itu sebenarnya. Ya barangkali itu yang dapat saya. Monggo kalau ada lain yang bisa memberikan masukan, ya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Memang masih pingin terus sebenarnya, tetapi kita terbentur waktu. Nanti jam 15 kita harus mensudahi dan masih ada satu acara lagi sambutan dari pimpinan daerah Kota Malang. Terima kasih Bunda Rukmini, sehat selalu, ilmu-ilmunya, motivasinya senantiasa kita tunggu untuk keberlangsungan perjuangan di Aisyah. Terima kasih. Dan acara berikutnya yaitu sambutan dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang yang akan diwakili oleh Ibu Asmawati Rosida SH MPD. Bu Asmawati ada nggih? Tadi saya lihat ada. Mbak Wati, tak panggil Mbak Wati. Oh iya, terima kasih. Monggo dipersilakan. Ya, Mbak Lulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apakah suara saya bisa didengar? Karena nampaknya jaringan internet saya tidak stabil. Saya di ruangan. Bagus, Mbak. Bagus. Bagus, Mbak Wati. Okay. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsi rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan.
Yang sama-sama kita hormati Ibu Nyai Aisyah, Ibu Nyainya Aisyah maksud saya, Ibu Haja Rukmini Amar, selaku narasumber kita pada kajian pimpinan pada sore hari ini, ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah dan Ranting Kota Malang, serta ibu pimpinan peserta kajian pimpinan pada sore hari ini. Sore hari ini tercatat masih 66 orang sampai dengan detik ini. Ini sebagai bukti bahwa kita masih memiliki komitmen dalam mengikuti kajian kita pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu yang hormati, khusus Ibu narasumber, Ibu Rukmini Amar yang juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, terima kasih sudah memberikan pencerahan dan juga kepada seluruh pimpinan yang hadir pada pengajian Zoom kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh Bu Rukmini tadi bisa semakin memperkuat ghirah dan komitmen kita untuk kita bersama-sama menuju Jannatil Firdaus Nuzulah. Kata Bu Rukmini itu adalah kalau kita ibaratnya kalau kita naik pesawat atau naik kereta api itu tidak hanya sekedar kereta api atau surga yang eksekutif, tapi yang luxury. Ibu-ibu ada yang sudah pernah naik kereta api luxury tidak? Halo, apa suara saya masih bisa didengar ya? Bisa, Mbak. Oh ya. Saya soalnya sudah berada di ruangan kedap suara. Saya berada di kantor. Nah, ibaratnya apa yang ditawarkan oleh Bu Rukmini tadi bahwa kita akan masuk jannah yang Firdaus Nuzulah itu ibaratnya kalau kita naik naik kereta api, mungkin ibu-ibu kalau naik kereta api yang eksekutif sudah biasa ya. Ya, kalau kita pilih yang eksekutif gitu ya, Bu Uzlifah kalau ke Jakarta mungkin pakai yang eksekutif. Tapi ya tujuan kita tidak hanya sekedar eksekutif, nantinya kita akan meraih yang luxury, yang betul-betul istimewa. Kalau sekarang eksekutif itu tidak dapat makan kalau naik kereta api, tapi kalau naik kereta api yang luxury itu kita dapat makan, diperlakukan sangat istimewa sekali, gitu ya. Ada tempat duduknya itu satu-satu, tidak berdua, kemudian ada semacam kompartemennya, ada semacam meraknya, tempat kita naruh tas, ada dapat makanan, dapat minuman. Begitu 5 menit berjalan sudah ditanya, Ibu berkenan teh panas apa kopi panas? Nah, saya pikir ini mungkin yang ditawarkan oleh Bu Rukmini, bagaimana kita memasuki surga yang luar biasa, bukan sekedar surga kelas bisnis atau kelas eksekutif, tapi kelas luxury gitu ibaratnya. Nah, itu tadi ditawarkan oleh Bu Rukmini, bagaimana kita akan meraih surga Firdausi Nuzulah ini dengan tadi bagaimana kita memanfaatkan atau menggunakan Aisyah sebagai media kita untuk mencapai surganya. Dengan cara apa? Kita semua, kata Bu Rukmini tadi, kita semua adalah pemimpin. Dan kepemimpinan itu rohnya ada 2, yaitu amanah dan menggerakkan. Dalam amanah itu kita perlu berkomitmen, baik sebagai komitmen berorganisasi kepada Aisyah Muhammadiyah maupun komitmen kita di dalam memimpin Aisyah ini. Nah, tadi jadi PR bagi kita apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rukmini tadi, bahwa kita harus kembali melakukan refleksi muhasabah pada diri kita kembali, apakah selama ini kita aktif di Aisyah, kita berkegiatan di Aisyah, itu memang kita komitmen kita adalah untuk mencapai Firdausi Nuzulah, atau kita sekedar ya daripada nganggur, daripada tidak ada kegiatan, atau memang betul-betul kita memiliki visi, kita memiliki tujuan yang jelas, dan kita punya target 5 tahun ke depan itu seperti apa, tahun ini apa yang akan kita perbaiki dari kepemimpinan kita, dan apa yang akan kita lakukan, mimpi apa yang akan kita wujudkan di
atau 10 tahun mendatang. Nah, beberapa respons dari baik itu dari Bu Yusliha Ningsi dari Cemoro Kandang ya, mungkin kita Ya, baru terima kasih. kemudian Bu Daris, Bu Rina, dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita itu sudah memiliki komitmen yang bagus untuk melakukan kepemimpinan di Aisyah. Nah, di antara kita mungkin kita perlu saling support tadi, saling memotivasi. Jadi bagaimana Mbak Uzlifa memotivasi majelis kader, kemudian bagaimana majelis kader memotivasi majelis yang lain ataupun tingkat cabang dan rantingnya. Mungkin kajian kita pada sore hari ini yaitu bagaimana kita tadi mempersiapkan kader-kader di tingkat cabang dan ranting, bahkan juga di tingkat daerah untuk persiapan 5 tahun ke depan. Nah, tadi sudah ditawarkan mungkin kita perlu melakukan sekolah kader, kita perlu kumpul bareng, tapi yang menggembirakan dan membahagiakan. Nah, itu sudah jagonya Bu Uzlifa itu untuk memprogram kegiatan. Mungkin kita dalam waktu dekat bisa menindaklanjuti ini, memfollow up bagaimana kita kader kita kader itu kan ini ya tulang punggung organisasi ataupun kelompok inti dari organisasi yang akan kita harapkan untuk bisa melanjutkan kepemimpinan di masa mendatang. Nah, Bu Uzlifa mungkin kita bisa melakukan kegiatan tindak lanjut ini, bagaimana kita mengumpulkan kader-kader potensial dalam tanda petik yang mungkin bisa kita lakukan estafet di sini, terutama diawali dengan pembekalan. Saya kira tadi penawaran dari Bunda Rukmini tadi bagaimana kita mungkin bisa berada di satu tempat barang 1 atau 2 hari dengan segala fasilitas yang sudah ditawarkan, bisa renang, bisa ada ini mau dibakarkan, mau disembelihkan kambing atau sapi gitu nggih Bu Rukmini nggih. Nah, kita yang penting kita enjoy bersama-sama, kemudian kita membangun kembali bukannya kita tidak berkomitmen, membangun kembali komitmen kita untuk beraisyah dan bagaimana mempersiapkan kepemimpinan yang akan datang. Nah, tentu peran Aisyah yang 6 pilar tadi tidak boleh kita lupakan, bagaimana kita menjadi pilar dalam peneguhan organisasi, kita memiliki spesialisasi. Sebagai pemimpin tentu ibu-ibu kita tidak orang yang multi talenta, tidak semua kita itu multi talenta yang bisa menjadi ketua sekaligus, bisa menjadi bendahara, bisa menjadi sekretaris, bisa menjadi dakwah dan seterusnya, atau tablik, kemudian lingkungan, ekonomi, dan all in dalam satu diri itu tentu tidak bisa. Oleh karena itu nanti kita mencoba melakukan semacam self reflection atau self assessment. Sesungguhnya saya itu lebih pas kemana gitu. Nantinya di tahun-tahun periode yang akan datang, apakah saya ini pas menjadi top leader atau ketua, atau saya bisa menjadi sekretaris, bendahara. Bu Rukmini ngaku karenanya tidak bisa menjadi bendahara, tetapi mendesain keuangan beliaunya ahli. Cuma dalam administrasinya mungkin seperti itu. Nah, kalau orang seperti ini mungkin bisa menjadi bendahara 1, pinter cari uang. Bu Rukmini paling gerakan umat untuk mengumpulkan dana itu ya. Yang tidak suka beliau lakukan itu mencatat debit kredit keluar masuknya itu. Jadi mungkin nanti kita satu ketika kita dalam kegiatan itu Bu Uzlifa mungkin kita bisa melakukan self assessment beberapa kader potensial untuk kita ajak bersama-sama mungkin berguru atau bersama-sama tadi di satu tempat yang mungkin tapi perlu waktu tertentu kita. Tadi kalau Bu Rukmini siap kambingnya dengan kambing dan ikan bakarnya. Kalau saya jagung bakarnya yang suka. Kalau kambing bakar nggak suka, durian juga nggak suka. Jadi kalau ada tawaran-tawaran itu yang menarik bukan duriannya sebetulnya, tapi mungkin kegiatannya, pertemuannya, silaturahimnya. Gitu. Saya kira itu dari apa yang sudah disampaikan Bu Rukmini tadi, perlu tindak lanjut Bu Uzlifa terkait dengan bagaimana tadi
peran peneguhan ideologi kita dalam melangsungkan estafet kepemimpinan Aisyah ke depan. Tentu kita tidak menafikan bahwa kegiatan-kegiatan yang konvensional, pengajian tatap muka masih kita perlukan sebagai media dakwah kita, selain tadi bagaimana kita menjembatani generasi milenial kita untuk bisa eksis di Aisyah dan berterima. Karena anak-anak muda melihat, walah paling pengajian monotok wis ngaji ayat mari leren itu sudah, dan itu ayatnya yang dikaji ayat itu saja, mungkin itu yang nanti yang tetapi itu tetap kita butuhkan untuk komunitas objek dakwah kita yang anggota yang katakan di ranting-ranting tertentu. Nah, untuk di kota mungkin di Lowaru, di Klauden itu mungkin kita perlu melakukan semacam transformasi tadi, kegiatan-kegiatan yang menantang kemampuan anak-anak muda itu gitu. Atau Aisyah generasi muda. Kalau saya sih nggak jelas, dibilang generasi tua kok ya belum cukup apa yang harus menjadi seorang tua gitu. Jadi muda kok dari segi usia sudah tidak tua lagi, tidak muda lagi gitu. Jadi termasuk generasi bingung, generasi ini. Jadi saya kira itu pimpinan daerah Aisyah senantiasa akan berharap tentu bahwa ke depan itu tidak ada stagnasi kepemimpinan, sehingga siapa di mana itu sudah harus mulai kita prepare dari sekarang. Siapa di mana maksudnya di posisi apa? Apakah dia akan sebagai posisi top leader di pimpinan, pucuk pimpinan, siapa lagi yang akan di majelis-majelis ataupun di tadi bendahara ini juga kelihatannya gampang lah, tapi tidak mudah gitu. Gampang tapi tidak mudah. Artinya apa? Saya kira tidak cocok kalau selama ini kita punya 2 bendahara misalnya, mungkin di cabang juga begitu. Tapi bendahara itu kalau model Bu Rukmini, beliau ini sebenarnya cocok di bendahara. Kenapa? Pinter menggerakkan, memperoleh anggaran atau dana. Tapi beliau tidak suka mencatat kredit debit keluar masuk uang. Itu menjadi penting bagi kita itu nanti juga mempersiapkan bendahara baik di tingkat ranting, tingkat cabang, dan juga di daerah yang bisa tidak hanya sekedar mencatat keuangan, tetapi bagaimana fundraising untuk semua kegiatan. Saya kira semua kegiatan kita itu butuh anggaran, dan kita sudah punya cara yang paling jitu saya kira untuk menarik dana itu. Di satu sisi Bu Zulfa itu juga canggih kalau ini kan ya, menggerakkan untuk infak untuk masuk surga misalnya, itu tak semua langsung direspon karena dimulai dengan dengan ini ibda binafsi. Itu yang inti saya kira keberhasilan Bu Zulfa selama ini, saya kira itu kalau ada program itu. Jadi begitu buka open donasi pasti Bu Zulfa dulu di depan. Nah, itu akan menjadi contoh atau motivasi bagi yang lain. Saya tidak punya ini secara khusus sore ini agenda kita, dan saya kira saya tidak punya amanah untuk itu ya Bu Lulu dan Bu Ruli ya. Hanya saja bagaimana kita menyambut atau menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rukmini tadi dalam bentuk yang nyata, preparing next generation gitu bahasanya Bu Zulfa itu ya. Next structure of organization. Bagaimana struktur organisasi kita itu jangan sampai kita itu mengalami stagnasi. Jadi jangan sampai apa yang dikhawatirkan Bu Rina itu betul-betul terjadi. Aduh, semua menolak. Padahal kita harus punya pedoman tadi. Aisyah itu jangan sampai menolak tugas yang diberikan. Coba Bu Zulfa itu. Jadi perwakilan Aisyah di forum komunikasi beragama, yes. Itu ya. Jadi utusan di GOW, yes gitu. Jadi Aisyah itu seperti itu, tidak boleh menolak tugas yang dibebankan pada kita. Nah, untuk kasus-kasus seperti di Cemoro Kandeng tadi Bu Yusrila Ningsi itu perlu ada jalinan silaturahmi dengan PP itu di cabang ya,
di PCM atau di rantingnya, di PRM-nya. Saya ingat dulu ibu saya waktu jadi ketua PCA, ketua PCA cabang Kedung Kandang, itu bergandengan dengan ketua cabang Muhammadiyah untuk berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan sehingga tidak berseberangan dan tidak bentrok, bahkan berjalan seiring. Nah, itu bisa dimulai dengan diranting Bu Yuslila Ningsih itu. Dimulai dari situ. Bagaimana kemudian ya kegiatan pimpinan Aisyah dan Muhammadiyah itu harus segandeng. Kita sudah diberi contoh loh oleh Pak Haidar dan Bu Nurjanah bagaimana kita bersama-sama gitu. Nah, sehingga ada kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama PRM dengan PRA atau PCA dengan PCM gitu ya. Tapi ada yang bersifat khusus, kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus yang terkait dengan perempuanan, kemudian kegiatan-kegiatan khusus majelisnya Aisyah itu bisa dilakukan sendiri. Bu Ina, saya kira tadi itu untuk bagaimana tidak menolak. Nah, itu harus dimulai dari sekarang. Sebelum ada musran harus dipersiapkan kandidat-kandidat sehingga tidak ketika musrannya itu ada orang saya tidak sanggup jadi ketua ranting. Itu tidak boleh muncul di forum musran. Muspimran mungkin karena di Muspimran kita belum milih pimpinan, tapi di musran, di muscap sampai muncul itu. Nah, gimana caranya Mbak Uzlifah? Insya Allah. Itu Bu Rina ya. Jadi nanti tidak boleh ada saya tidak mau jadi ketua ranting. ya dikasih contoh. Ya, terutama yang kader harus ngasih contoh nggih Bu Ruli nggih. Harus siap ditaruh dimanapun. Semua kader yang ada di daerah cabang ranting ditunjuk apapun harus mau, harus ngasih contoh. Ya itu Bu Zilfa perlu duduk bersama dulu kita ya. Karena itu skenario itu Mbak Ruli tidak terjadi di musda ataupun di muscap ataupun di musran, tidak ada kata itu karena sebelum sudah kita catatan Mbak Ruli juga ini buat tinggi. Iya. Jadi itu tidak hanya di level manapun itu kita mulai. Nah, tidak ada kata aku tidak bisa. Baik, itu tadi ya untuk Bu. Oh iya, Bu Deris. Aisyah itu organisasi yang bersifat terbuka. Artinya kita bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan komunitas apapun sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan tujuan Aisyah. Kuncinya di situ. Sepanjang itu menggerakkan umat untuk mencapai kemakmuran sepanjang tidak bertentangan, it's okay. Hanya ketika kita melakukan kolaborasi atau berkolaborasi, bekerja sama itu kita harus tetap tahu hak-hak dan kewajiban Aisyah. Kewajiban apa kita? Ya, nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai dakwah itu harus tetap kita ini dan apa hak yang bisa kita beri, apa yang bisa Aisyah dalam tanda petik bukan selalu profit oriented ya, bukan selalu untungnya berapa rupiah, tidak dalam selalu seperti itu, tetapi dalam pengembangan Aisyah ke depan gitu, kerjasama dakwahnya seperti apa. Oh, dengan begitu kita akan nambah. Saya kira sudah lebih dari waktu yang diberikan kepada saya, Bu Ruli dan Bu Uzlifah. Intinya mungkin kita perlu lagi menggunakan program One Get One Aisyah, Get One Kader, Get Another Kader. Satu orang Aisyah bagaimana bisa menggait satu kader yang lain. Mungkin itu bisa Bu Uzlifah menjadi program kita ke depan. Baik, selamat pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, terima kasih disampaikan kepada Ibu Rukmini Amar, kepada seluruh pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, kemudian pimpinan cabang se-Kota Malang dan ranting serta pimpinan ada amal usaha ya yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai upaya untuk meningkatkan komitmen kita kepada untuk beraisyah.
Begitu. Dan atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa berkegiatan, beraktivitas untuk mencapai tujuan visi dan misi Aisyah Muhammadiyah, tegaknya Islam yang sebenar-benarnya. Itu mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Mbak Lulu. Terima kasih disampaikan Bu Asmawati, Pak Asmawati, semangat yang luar biasa. Ibu-ibu, karena waktu sudah lebih dari yang kita agendakan, saya tidak membacakan hasil dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, nggih. Insya Allah nanti sama Bu Sekretaris akan ada YouTube-nya, jadi nanti bisa memutar kembali apa-apa ilmu yang sudah kita terima pada sore hari ini. Yang jelas kita pencerahan ini harus menjadikan modal di awal tahun ini untuk semakin meningkatkan ghiroh dan perjuangan kita berjuang di Aisyah, dan mudah-mudahan ridho dan kemudahan dari Allah senantiasa mengikuti dan dicurahkan pada kita semuanya. Akhirnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup kajian ini dengan kita membaca surat Al-Asr dan doa penutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu semua, baik ibu pimpinan, ibu sesepuh, maupun ibu-ibu yang beramal usaha. Sehat selalu, semangat selalu, dan sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.